Baik, selamat Sabat untuk seluruh umat-umat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur pada Sabat hari ini kita boleh mempelajari kembali bagaimana pelajaran sekolah Sabat kita berbicara mengenai dalam cawan lebur bersama dengan Kristus. Dan pada Sabat hari ini kita masuk kepada pelajaran atau Sabat yang ke-9 dari pelajaran kita. Dan kita boleh mempelajari bagaimana konsep cawan lebur ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini berbicara kepada kita. Hidup untuk memuji. Sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Berkati ulasan-ulasan, biarlah kami boleh memahaminya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kata memuji, sudah barang tentu bukan hal yang asing bagi kekristenan. Mengapa? Karena memuji adalah rangkaian di dalam satu ibadah yang sering sekali kita lakukan. Ya. Dan memuji ini adalah salah satu juga cara bagaimana kita boleh menyembah kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai hidup untuk memuji. Pelajaran yang ke-9 dengan ayat intinya Filipi 4 ayat 4. Dan kita boleh melihat di sana bahwa Paulus memberikan satu konsep di dalam pelajaran buku sekolah Sabat kita ini berbicara mengenai Filipi 4 ayat yang keempat yang mengajak kita untuk memuji di sana dikatakan. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, di dalam definisi ini maka Paulus mau mengajak kepada kita semua untuk memuji dalam keadaan apapun. Ya, ini mungkin sering sekali bertentangan dengan apa yang kita pikirkan. Memang beginilah firman Tuhan, karena apa yang kita pikirkan boleh jadi tidak Alkitab pikirkan. Tetapi Alkitab memberikan pemikiran yang baik dan yang terbaik bagi kehidupan kita. Di pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan di alinea yang ketiga di dalam latar belakangnya dikatakan begini. Pujian adalah iman dalam tindakan. Itu mungkin tidak selalu alami bagi kita. Tetapi ketika kita mempraktekkan pujian sehingga menjadi bagian alami dari kehidupan kita, pujian itu memiliki kuasa untuk mengubah dan menaklukkan. Betapa luar biasa dalam hal ini kita boleh lihat. Dan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini kita belajar 3 poin penting. Yang pertama adalah dari tokoh Yosua pada waktu dia mengelilingi kota Yeriko. Yang kedua, satu tokoh yang kita sering sebut Yosafat ketika menang di dalam sebuah peperangan. Dan yang terakhir adalah Paulus yang memberikan sebuah fenomena yang membuat mata kita benar-benar perlu memuji Tuhan pada waktu dia di penjara. Kita masuk. Kerangka pujian, Paulus menasihatin kita untuk selalu bersukacita. Yang pertama, jika kita ingin selalu bersukacita, itu pasti berarti bahwa kita harus bersukacita dalam keadaan apapun itu. Sehingga perlu ada alasan untuk bersukacita. Entah kita menderita, entah kita sedang senang, entah kita sedang mendapatkan berkat, atau sedang tidak mendapatkan berkat. Paulus katakan bersukacita di sana. Bagian yang B dikatakan, jika kita ingin selalu bersukacita, itu juga berarti bahwa kita harus belajar untuk bersukacita pada waktu saat kita tidak menyukai hal tersebut. Perlu bersukacita di sana. Jadi dengan definisinya bahwa tidak selamanya pujian itu harus bersukacita, Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Paulus memanggil kita untuk memuji Allah meskipun sering sekali hal itu tampak tidak wajar bagi kita. Nah, ini pelajaran penting ya sebagai latar belakang. Sebagai contoh yang pertama tadi saya sudah sebutkan pada waktu Yosua ada di kota Yeriko. Di sana dikatakan mereka bersorak-sorai pada waktu mengelilingi kota Yeriko itu setiap hari ketika mereka mengelilinginya. Dan kita tahu di hari yang ke-7 mereka mengelilinginya selama 7 kali. Dan kita lihat ada sebuah hal yang
luar biasa yang mereka dapatkan. Ketika bersorak kepada Tuhan. Tidak hanya mulut, tetapi hati pun bersorak supaya meminta kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya Yeriko pun rubuh. Di sini dikatakan, terkadang iman kita tampaknya membuat kita terpojok ya, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu di kota Yeriko. Kita sampai pada suatu situasi seperti hal yang kita tidak bisa peroleh ya. Kita terpojok, kita terjebak, kita melihat situasi dan apakah kita harus menolak Allah dengan iman dan segala sesuatu yang kita percaya, atau iman kita memaksa kita untuk percaya pada apa yang nampaknya mustahil. Tapi di sana dikatakan ada satu poin yang baik di pelajaran Yosafat ini. Bersorak dengan keras tidak akan menimbulkan getaran hingga memicu dinding runtuh. Ketika Allah memanggil orang Israel untuk bersorak, itu adalah jenis sorakan yang sama seperti ditulis oleh Daud dalam Mazmur 66. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Sorakan ini adalah pujian. Setelah 6 hari melihat tembok besar itu, mereka pasti menyimpulkan bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk menghancurkannya sendiri. Poinnya apa di sini? Poinnya bukan karena kita nyanyi besar, tetapi sorakan itu menggugah hati Allah untuk membantu pergumulan kita. Dan yang selanjutnya, saksi yang meyakinkan. Dalam kisah para rasul, pujian memiliki pengaruh yang mencengangkan bagi mereka yang mendengar. Dan itu disampaikan di dalam Kisah pasal 16 ayat 16 sampai 34. Setelah dilucuti dan dipukuli dengan keras, Paulus Silas dijebloskan ke dalam penjara yang tadi saya sampaikan. Jadi dijebloskan ke penjara, tetapi apa yang terjadi di dalam penjara, saudara? Di sana terjadi gempa bumi dan sipir pun melihat ketika gempa bumi itu terjadi, dia masih melihat Paulus dan Silas masih tetap ada di dalam penjara. Gemetarlah hati si sipir itu dan dia sujud menyembah kepada Paulus. Artinya apa, saudara-saudara? Saya percaya Paulus dan Silas, dia bersorak kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, memuji Tuhan, sehingga dia dapat selamat. Dan akhir dari hal itu kita bisa lihat, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada sipir tersebut dan keluarganya di kemudian hari. Tetapi dapatkah kita bayangkan, mereka membaca kata-kata yang kemudian ditulis Paulus di penjara di Roma itu. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dan bergumul sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengarkan. Lihat saudara-saudara, ada satu fenomena yang menarik di atas sebuah pujian ini. Perlu kita sadari dan perlu kita imani bagaimana konsep pujian yang disampaikan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan di tokoh yang ketiga ini cukup luar biasa juga Bapak Ibu. Bagaimana mengajarkan kepada kita bahwa ada sebuah kuasa di dalam satu pujian. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30 saya tidak membacanya semua. Tetapi kita akan temukan ada satu tokoh di sana. Dikatakan seperti yang ditemukan Yosafat. Pujian adalah senjata ampuh. Setelah menerima laporan bahwa pasukan besar dari Bani Moab dan Amon datang melawan Yosafat itu, Yosafat tidak langsung terjun tindakan militer juga, mempersiapkan senjata dan lain sebagainya. Tetapi mengambil keputusan untuk mencari Allah. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga di sana, dia berdoa mencari Allah. Dan pada akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tidak memperlengkapi senjata dengan baik. Dia tidak mengambil sesuatu untuk melindungi diri, tidak. Tapi dia berikan pemahaman kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Berdirilah kita memuji Allah. Dan saudara tahu dari akhir cerita tersebut, semua bangsa yang datang atau kedua bangsa yang datang ini, mereka mati semua dan tidak ada yang tersisa. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Karena mereka apa? Melihat apakah, karena mereka menganggap bahwa inilah yang ketemu adalah
lawan untuk berperang. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya memuji, dan setelah peperangan tersebut selesai dan tidak ada satupun yang hidup, baik Amon maupun Moab, akhirnya Tuhan memberikan rezeki kepada bangsa Yehuda itu yang dipimpin oleh Yosafat, mengambil apa yang mereka telah bawa selama 3 hari. Saudara bisa bayangkan, gambaran ini memberikan sebuah pemahaman. Di saat kita menang, di saat yang sama, Tuhan akan membukakan berkat bagi saudara semua. Ini boleh kita pahami. Jadi hal ini membawa kepada pemahaman kita pada saat ini. Saya tidak berlama-lama untuk menyimpulkan pelajaran sekolah sahabat kita ini, tetapi kita mempunyai beberapa poin penting di sana. Bagaimana pujian ini tidak hanya sekedar nyanyian, tapi pujian itu menuntut kepada sebuah jiwa raga kita untuk datang sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan dari pelajaran ini adalah ekspresi pujian kita bisa dalam bentuk raut wajah, nyanyian, ungkapan doa. Terserah kita mau mengekspresikan apa. Tapi kita perlu memuji Tuhan. Artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, pujian adalah senjata ampuh dalam bertahan di dalam cawan lebur Allah yang tidak selamanya baik-baik saja. Yang ketiga, pujian mendatangkan kuasa yang bersumber dari Tuhan dan bukan bagian dari kita. Kuasa tersebut. Pujian tidak hanya terikat kepada sebuah nyanyian saja, tetapi melibatkan semua aspek dalam kehidupan. Itu menuntut jiwa, itu menuntut hati, dan itu menuntut raga dan segala kekuatan kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang kelima, pujian tidak selamanya harus ada di dalam keadaan sukacita. Justru sebaliknya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah pelajaran sekolah sahabat kita ini membantu saudara dan membantu saya untuk tetap memuji Tuhan. Di dalam hati, di dalam pikiran, dan di dalam kata-kata. Tuhan memberkati kita semua, kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau boleh memberkati pelajaran ini, akan menjadi satu pelajaran yang berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami di dalam hati akan memuji Tuhan. Di dalam pikiran kami akan memuji Tuhan. Bahkan di dalam kata-kata kami, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang menjadikan kami seturut di dalam kehendak. Terima kasih banyak Bapa, kami akan lanjutkan perbaktian kami. Dalam nama Yesus, amin.